Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa PAL TV? Memang punyo kita. Balik lagi di Halo Palembang sama aku CL Tiara. Kali ini dewean, lemak dewean caknya, tapi dikawani oleh dua narasumber yang memang spesial nian hari ini. Pemirsa yang ada di rumah, sebentar lagi tanggal 29 atau 28 kalau tidak salah ya, kita merayo ke Idul Adha. Jadi Dinas Ketahanan Pangan dan juga Peternakan Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan tim medik melaksanakan pengawasan yang ketat nian. Jadi tema kita hari ini pengawasan dalam memastikan kualitas dan kesejahteraan hewan kurban jelang Idul Adha. Kita sudah kedatangan narasumber kita, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Insinyur Ruzwan Effendi MM. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Selamat pagi. Semangat kan kalau jingok Bapak ya. Terus juga kita di sini ada Dokter Hewan Zafrizal MM. Ini medik veteriner Madya Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kalau misalnya ada hewannya yang belum divaksin ya Pak ya, langsung bayar vaksin sama Dokter Zafrizal. Kita ngomongin soal kebijakan pemerintah Pak terkait penyediaan hewan kurban. Itu ya, terus juga apakah penyediaan hewan kurban ini peternak itu ya ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk punya hewan kurban. Silakan. Terima kasih Taisa, selamat pagi semua pemirsa yang ada di seluruh Sumatera Selatan yang bisa terjangkau. Terima kasih juga kami sudah bisa diajak bergabung dengan PAL TV, dan tentunya ini merupakan edukasi yang sangat kami apresiasi sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang tepat dan jelas. Terlepas dari itu tentunya banyak aturan atau persyaratan-persyaratan di mana dalam hal kita untuk menyiapkan hewan kurban. Ini sebenarnya rutin yang sudah kita lakukan setiap tahun, di mana semua umat Islam tidak hanya Sumatera Selatan saja pasti melakukan ibadah bagi yang mampu untuk menyembelih hewan kurban. Nah, persyaratan-persyaratan, aturan-aturan lalu lintas memang sudah diatur. Yang penting bahwa yang jelas hewan kurban yang disiapkan, hewan kurban yang diperdagangkan itu harus memenuhi syarat. Nah, syarat ini yang harus kita penuhi, dan sebenarnya tidak terlalu sulit syarat itu. Kita dari pihak pemerintah tentunya melakukan monitoring, melakukan pengawasan supaya masyarakat yang ingin berkurban itu mendapatkan hewan kurbannya dalam keadaan sehat, terpenuhi syariat. Itu sudah kita lakukan dan kita sudah memberikan informasi secara gamblang, secara jelas kepada pedagang khususnya. Dan kalau masih memang masyarakat yang ingin melakukan ibadah hewan kurban, bisa kita komunikasi juga nantinya. Baik, persyaratannya tuh apa baik sih Pak? Kita juga pengen tahu yang harus dimiliki oleh peternak. Sebelum dia ada kita yang namanya PMK, ini ada PMK penyakit mulut dan kuku. Memang kita merasa waktu sebelum adanya itu aman semuanya. Tetapi setelah adanya itu dan pasca, kita harus melakukan beberapa persyaratan. Pertama tentunya supaya hewan itu sehat, bahwa hewan kurban atau hewan yang diperjualbelikan itu harus sehat dan sudah harus divaksin. Ini yang harus harus divaksin. Dalam rangka apa? Biar tidak terjadi penularan PMK baik di lingkungannya maupun di tempat lain pada saat lalu lintasnya. Ini harus wajib vaksin, walaupun baru 1 kali. Ini persyaratan yang harus dipenuhi oleh pedagang dalam rangka untuk menyiapkan hewan kurban, harus vaksin. Itu. Kemudian tentunya persyaratan-persyaratan lain ya tentang kandang. Kandangnya juga sudah harus dalam arti tempat usahanya itu harus punya izin. Apakah dari lingkungan setempat, pemerintah setempat, atau dari yang sudah merupakan satu asosiasi. Kita berharap seluruh pedagang yang ada di Sumatera Selatan, yang apalagi khususnya yang ada di Palembang, itu sudah
masuk dalam asosiasi sehingga mudah kita untuk melakukan pengawasan. Itu yang harus diperlukan, dan tentunya sekali lagi harus sesuai dengan syariat. Apa? Umur penjualan seperti itu ya, umur Pak? hewan ternak, hewan yang untuk dikurban itu harus cukup umur. Minimal dia 2 tahun, tetapi umur pun kadang-kadang tidak menjamin. Yang menjadi patokan lebih kepada syarat yang harus dipenuhi, yaitu penggantian gigi. Penggantian gigi. Giginya yang tadinya gigi seri diganti dengan gigi tetap yang agak lebar-lebar Berarti itu. sama cak manusia ya, Ya, Pak? hampir sama manusia. Jadi itulah batasan. Kalau umurnya sudah 2 tahun kemudian giginya belum, itu kalau menurut syariatnya sudah belum bisa dijadikan itu. Walaupun sapinya itu atau hewan kurbannya itu gemuk, besar, tinggi, tapi kalau memang itu belum masuk sah syaratnya. Jadi harus ada, samping umur, patokan kita juga harus kita lihat giginya. Kalau umurnya sudah belum masuk 2 tahun tapi giginya sudah copot, itu sudah masuk syarat dia sudah bisa itu. Tapi kalau misalnya 2 tahun lewat tapi giginya belum copot, belum berganti, berarti dia belum bisa. Belum bisa dijual ya, Pak ya. Belum Tapi itu dijual, kan. peternak atau penjual sudah tahu belum, Pak, itu? Bukan berarti belum dijual, belum bisa dijual, silakan kalau dijual. Tapi kalau hewan tersebut untuk kurban, belum boleh. Oh, itu dia ya, Pak ya. Tapi peternak sudah tahu galau, Pak ya, itu Tahu, Pak ya, syaratnya tahu, ya, Pak ya. Semuanya tahu, insya Allah dia tahu. Kita sudah melakukan edukasi, sudah melakukan informasi, sudah melakukan komunikasi kepada seluruh pedagang agar mereka memenuhi syariat-syariat tersebut. Oh, cek itu. Nah, ini kalau dari Dokter Jafrizal, ini kalau ngomongin soal hewannya dewe, kalau untuk vaksin tuh ada umurnya enggak sih, Pak, yang memang harus divaksin untuk dinyatakan sehat? Iya. Itu. Jadi terkait dengan hewan kurban ini kan apa yang sudah disampaikan Pak Kadis tadi itu kan mencegah agar penularan penyakit menular tadi ya. Ini kan penyakit menular ini ada yang menular terhadap hewan itu sendiri, tidak menular kepada orang. Ada penyakit yang menular kepada orang. Apa itu, Pak? Kita juga pengen jadi, tahu. Makanya pengawasan hewan kurban ini memang jadi domainnya Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, dan kami sebagai dokter hewan ini memastikan bahwa tidak terjadi penularan penyakit yang strategis, ya kan, menular strategis ini baik yang menular kepada hewan itu sendiri maupun yang menular kepada manusia. Ada beberapa yang menjadi menjadi perhatian, itu PMK, LSD gitu kan, PPR ya kan. Nah, ini yang menjadi tahun ini kan itu kan PMK dengan LSD, PPR. Jadi 3 penyakit itu kita pastikan tidak aman gitu. Terus yang kedua, ini yang penyakit yang terus menerus kita lakukan pemantauan, ini terkait dengan masalah antrak. Antrak itu sendiri itu adalah penyakit yang masih endemis di Yogyakarta ya kan. Nah, kita kan nggak tahu perdagangan hewan itu sudah antar provinsi kan, dari NTT ya kan, dari Jawa masuk ke kita Sumatera dan bahkan lewat sampai ke Aceh ya kan. Nah, ini kan menjadi tantangan buat Provinsi Sumsel ini. Provinsi Sumsel bisa jadi perlintasan. Kalau orang bawa hewan ke Bangka Belitung, orang bawa hewan ke Jambi, orang bawa hewan ke Pekanbaru lewat Sumsel kan. Ya. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita Sumsel, sehingga kami sebagai dokter hewan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan ini memastikan bahwa hewan-hewan yang baik itu yang dilalu lintaskan maupun hewan yang dipakai menjadi hewan kurban di Provinsi Sumatera Selatan ini bebas dari penyakit hewan menular itu. Ya. Itu ya, Pak ya. Pak, kita juga pengen tahu PMK atau antraks ya, Pak ya. Itu tuh cak mana sih, Pak, penyakitnya sudah dikenai oleh hewan kurban? Ya, kalau antrak lebih kepada penyakit yang terlihat secara fisik, ini makanya kita ada pemeriksaan antemortem, antemortem, dan Pak Kepala Dinas juga ikut. Ya, kami dengan tim kemarin melakukan pemeriksaan antemortem. Ini kami memastikan bahwa secara
sebelum dipotong hewan itu itu sehat, ya kan? Nah, sehat itu dalam arti tidak menunjukkan tanda-tanda dari penyakit berbahaya, ya kan? Baik itu berbahaya pada hewannya maupun berbahaya pada manusia. Nah, apabila ada indikasi-indikasi penyakit yang bisa dikhawatirkan itu membahayakan pada orang, maka ini nanti kita akan lakukan, ini kita akan berikan catatan, ya kan, berikan catatan di situ, dan ini harus dilanjutkan dengan pemeriksaan postmortem nanti daripada saat pemotongan hewan kurban itu. Makanya kita tidak memungkiri bahwa dokter hewan itu kan masih sedikit, ya kan, 48 orang, ya sekitar 48 orang itu ada di pegawai negeri, ya ASN di kabupaten kota dan provinsi, kemudian lebih banyaknya di swasta kebanyakan. Nah, ini juga melalui kepala dinas itu menghimbau kepada semua untuk ikut melakukan pemeriksaan hewan kurban, sehingga di daerah-daerah ini kan yang tidak terjangkau oleh jangkauan kita, ini bisa dilakukan oleh dokter-dokter hewan di daerah. Kemudian yang di provinsi ini juga menyebar. Nah, mungkin tidak bisa kita lakukan secara keseluruhan, ya kan, masjid-masjid yang besar yang kita lakukan pemantauan pas pada saat pemotongan hewan kurban nanti. Tak akan tetapi pada saat antemortemnya, sebelum dipotong kita memastikan, ya kan, ikut sampai hari kemarin kita masih keliling ke ke peternakan penjual hewan kurban untuk memastikan bahwa kondisi hewan itu sehat dan layak aman untuk dipotong nanti. Tapi Pak, kalau misalnya penyakit PMK, Pak Ruzwan juga ya, ini kan penyakit mulut dan kuku. Itu kelihatan kita sebagai manusia biasa tuh terjenguk, Pak ya? Kalau ada kelainan kayak itu. Jadi gini, setiap penyakit itu ada ciri-cirinya. Nah, kalau dia PMK misalnya, itu ada luka di kukunya, di kakinya, kemudian di mulutnya, kayak orang sariawan, terus keluar buih. Nah, itu indikasi bahwa itu menyerupai ciri-ciri PMK. Tapi kita tidak bisa memvonis bahwa itu PMK. Siapa tahu sariawannya ya, Pak ya? Kecuali kita membawa sampel darahnya untuk diuji di BPPM. Tapi kalau memang di situ, di lingkungan tersebut sudah ada yang positif, sudah ada hasil, nah kita sinyalir bahwa memang itu menular, karena PMK ini cepat sekali penularannya. Dia lewat angin saja udah bisa nular gitu loh. Jadi harus diisolasi dan perlu penanganan. Sampai sekarang kita di pedagang-pedagang yang sudah kita lakukan, tidak hanya hari kemarin terakhir, tapi sampai mendekati dan sampai hari H kami terjun ke lapangan, terjun melihat dan terjun melakukan monitoring bagaimana cara pemotongan yang baik. Nah, inilah nanti ke depan kita juga akan mengajak istilahnya yang pemotong-potongan hewan kurban itu untuk dididik atau pelatihan, sehingga mendapatkan sertifikat bagaimana cara pemotongan hewan yang sesuai dengan syariat Islam, tapi sesuai dengan humoris atau sesuai dengan bagaimana kita memotong hewan yang kita potong, tidak merasa bahwa itu dilakukan penjagalan atau apa istilahnya. Itu juga ada sosialisasinya, ya Pak ya. Karena kemarin juga jingok-jingok sapi cak itu ya, memang takut cak itu Pak, karena ada penyakit PMK tapi caknya di Palembang ini sudah tidak katik lagi ya Pak ya, jarang. Sampai sekarang kita belum menemukan lagi. Kenapa? Karena kita melakukan pengawasan yang ketat. Palembang ini adalah tempat penjualan yang cukup menjanjikan, sehingga datang dari luar. Apakah itu dari Provinsi Lampung, apakah itu dari luar. Nah, tentunya harus ada persyaratan itu tadi yang kami sampaikan. Dia harus punya SKKH, dia sudah harus divaksin, dia dalam kondisi sehat, harus diisolasi terlebih dahulu, baru dimasukin kandang, gitu. Ndak ujuk-ujuk uji wong ini langsung beli ya Pak ya? Langsung masuk kandang, ndak dijingok lagi, ndak ketik surat SKKH-nya. Nah, itulah yang harus kita lakukan, dan ini sudah merupakan satu kesatuan dari seluruh
lalu lintas yang ada di Indonesia sesuai dengan Permentan nomor 17 tahun 2023 itu ya Pak. Kemudian juga nanti ada fatwa MUI-nya dan sebagainya. Kita dilindungi Kak, insya Allah. Itu syaratnya yang luar biasa dan yang harus dimiliki oleh peternak. Kira-kira ada nggak sih Pak peternak yang masih nakal tapi agak jawabnya ya Pak ya. Jadi jangan kemana-mana pemirsa yang ada di rumah, kita bakal balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang. Lagi di Halo Palembang, pemirsa yang ada di rumah, masih bersama dengan Pak Ruzwan dan juga Dr. Zafrizal. Ini kita ngomongin soal hewan kurban aja ya Pak, yang cak mana sih kita memilih yang baik dan benar. Ini masyarakat nih sekarang lagi nyari juga Pak hewan kurban cak itu, karena kan memang tanggal 20 berapa Pak kita? 29 ya. Pemerintah 29. Iya, kita sudah merayakan ke Idul Adha cak itu. Nah ini kan kalau ngomongin soal syarat tadi Pak Ruzwan, ada nggak sih Pak peternak yang masih nakal cak itu, yang tidak vaksin, yang tidak syarat-syarat yang diomongi oleh Pak Ruzwan tadi di Sumsel, ini masih ada nggak sih Pak? Kalau misalnya kami mengatakan bahwa 100% Sumatera Selatan sudah bebas dan tidak ada, itu mungkin akan salah. Kenapa? Karena memang kita jangkauannya luas. Tadi sampaikan kepada Dokter Jab keterbatasan kita. Walaupun kita sudah mengajak dokter hewan yang ada di swasta itu dalam ikatan PDHI, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, juga mengajak memaksimalkan petugas-petugas yang ada di lapangan. Tetapi ada saja yang kadang-kadang mungkin sebenarnya mereka tidak punya niat, tapi mungkin terlewat atau lupa untuk memvaksin hewan ternaknya. Nah, tapi kami juga tentunya berharap kepada seluruh pedagang dan juga seluruh yang ingin melaksanakan kurban, memilihlah tempat yang memang sudah biasa menjual atau yang tidak musiman itu. Bukan kita tidak boleh yang musiman, tapi dari segi makanan, dari segi asupan makanannya, kemudian dari segi pemeliharaan, dari segi biosecurity-nya, dari mulai pemberian vitamin atau itu tidak terjamin kecuali yang memang dibudidayakan dari memang awalnya dipelihara, dibandingkan dengan yang jual sesaat, kalau tidak laku kaget dibalik ke. Nah itu beda. Iya, ngambil dari luar provinsi ke Palembang itu Bapak ada pengawasan khusus nggak sih Pak hewan kurban yang datang dari provinsi lain yang datangan tadi Pak? Jadi gini, bahwa dalam hal persyaratan lalu lintas itu pertama harus kita lihat dulu SKKH-nya namanya. Itu SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan, yang dikeluarkan oleh dokter hewan berwenang di wilayah atau dari tempat asal, misalnya dari Lampung. Nah, tanpa SKKH itu kita tidak bisa terima di kita. Nah, kemudian dengan SKKH itu kita tahu bahwa itu berarti dalam pengawasan dokter hewan di sana. Apakah dia sudah divaksin, apakah belum? Nah, ini ditunjukkan atau terlihat daripada SKKH tersebut. Walaupun demikian, setelah dia masuk ke Sumatera Selatan atau ke Kota Palembang, itu masih harus ada kita namanya isolasi. Isolasi biar nggak stres lah, ya paling tidak kan. Atau kalau walaupun kita sering naik pesawat, kadang-kadang jeklek kan. Nah itu, sapi juga kayak gitu, apalagi pemindahan dari tempat asal ke itu yang memakan waktu, tegak terus di mobil itu. Nah perlu isolasi sehingga dia akan fit sehari atau 2 hari. Kalau pedagang musiman itu ada isolasinya enggak sih Pak? Kalau Bapak lihat dari ini, tahun ke tahun, caknya langsung baik ke tempatnya itu. Nah ini yang harus kita sosialisasikan kepada mereka itu semua, agar tetap mereka walaupun musiman tapi mereka punya tempat khusus. Silakan saja mereka berdagang, dan kalau apalagi kalau misalnya ada izin dari RT RW yang di sana atau kelurahan atau apa, karena yang berhak memberikan izin adalah mereka. Tapi sebelum ke situ, ya Mbok ya di ini dulu atau dilaporkan kepada petugas yang ada. Kita hampir semua kecamatan ada petugas gitu loh, sehingga
dia jualan akan tenang, masyarakat akan membeli akan lego gitu, dan beribadahnya tentu bisa diterima. Itu intinya sih sebenarnya. Maka kita berharap yang jualan-jualan seperti itu juga harus memperhatikan kesehatan lingkungannya, memperhatikan kesehatan perdagangannya, hewannya, ya itu pasti itu, sehingga kita kan sama-sama melindungi. Pedagang kita juga tidak boleh kita ini kan, karena mereka juga mencari nafkah yang akan menumbuhkan perekonomian kita juga sih. Tapi juga masyarakat yang membeli atau yang ingin beli itu juga harus kita berikan pelayanan, kita berikan informasi, dan kita berikan hewan yang memang sesuai gitu loh, sesuai dengan mereka, sehingga tidak ada rasa dongkol dan semuanya ibadah akan diterima. Itu ya Pak ya. Jangan beli gendut pas nak disembelih kurus karena stres tadi. Dokter Jafrizal, benar nggak sih kalau misalnya hewan kurban itu juga bisa stres kalau misalnya dari pemindahan tempat yang awal ke tempat yang selanjutnya untuk dijual itu bisa stres? Apa masyarakat deh yang berpikiran itu stres? Iya. Jadi stres ini kan perlu jadi perhatian sebenarnya. Stres ini terkait dengan masalah keserawan sebenarnya, kesejahteraan hewan. Keserawan ya Pak ya. Keserawan ini akan menentukan kualitas dari daging hewan kurban itu sendiri. Ya. Jadi kalau hewan itu stres, disitulah muncul nanti penyakit-penyakit. Ya. Kalau ya sama dengan manusia ya. Kalau lagi stres, kondisi stres, nanti muncullah penyakit-penyakit yang lain. Jadi kondisi stres ini memang termasuk dalam keserawan. Sebenarnya kalau di kita ini kan memang ada aturan ya kalau untuk penyediaan, pemotongan, penjualan hewan kurban itu kan permentannya ada 114 itu 2014. Kemudian di Kota Palembang itu malah sudah ada. Nah ini mungkin Pak Kadis kemarin itu ya ini kita minta akan menyebar ke daerah-daerah lain ya kan. Nah di Kota Palembang apa yang sudah sampaikan Pak Kadis tadi, asosiasi sudah dibentuk di Kota Palembang. Ini yang masuk asosiasi itu memang kalau ada yang tidak memenuhi syarat, dia itu sanggup nunggu sampai tahun depan baru mau jual. Itu kan jadi seperti di Pak Sabtono kemarin kan ada sapi yang nggak bisa masuk umur kemarin, ditunggu sampai 2023 ini baru dijual. Nah ini kita berharap ya, ini kan apa yang diharapkan Pak Kadis nanti kita akan percepat itu dan kemudian 2024 nanti sudah banyak asosiasi-asosiasi yang memiliki sertifikat menjadi penjual hewan kurban. Nah kalau sudah memiliki sertifikat ini, mereka kan tahu bahwa persyaratan yang harus dipenuhi kalau di saat transportasi, ya kan, ini dia harus punya rampa, terus tempat rampa itu tempat naiknya sapi. Ya, di saat situlah banyaknya stres sapi, sehingga sapi itu dipaksa untuk naik ke atas mobil, ya kan, yang dia ketakutan. Ya kan? Harus ada yang... ini dibuatkan rampa. Kemudian di tempat penurunan juga harus ada rampa. Rampa itu tempat penurunan sapinya. Ya, jadi ada tempat dari mobil karena ada selisih tinggi mobil dengan tanah, kemudian harus dibuatkan lebih rendah sehingga sapi itu lebih nyaman untuk turun. Nah, tidak stres. Itu juga harus diperhatikan itu ya, harus Pak, diperhatikan. Terus yang kedua ini tempat penjualan. Tempat penjualan memang ada syarat-syaratnya di tempat penjualan. Kalau Perwali, kalau Kota Palembang itu 58 tahun 2018 ya kan. Terkait dengan pemotongan, penyediaan, transportasi hewan kurban itu diatur semua di situ. Nah, terkait dengan itu maka di tempat pemotongan harus tersedia air bersih, ya kan? Tempatnya jangan melukai, tempatnya jangan panas, berarti kan ada tertutup. Nah, ini tujuannya adalah untuk menjaga kesejahteraan hewannya itu sendiri sehingga kualitas dari daging itu kalau hewan itu stres juga di saat penyembelihan ya, tempat penyembelihan juga harus memenuhi syarat itu. Nah, kita ini kan belum sertifikasi sampai ke masjid-masjid ya, tempat penyembelihan itu. Kenapa di undang-undang sendiri kan mengatur bahwa penyembelihan hewan kurban itu harus dilakukan di RPH. Nah, sedangkan RPH kita kan tidak bisa menampung, makanya dibolehkan di masjid-masjid, di tempat penyembelihan. Tapi ada
diatur di dalam Permen 114 2014 bahwa harus memenuhi syarat-syarat teknis. Syarat-syarat teknis itu apa? Harus airnya cukup, harus ada tempat penampungan, harus ada tempat penyembelihan. Penyembelihannya itu harus dibagi kan, harus ada tempat darahnya ya Pak ya? Darahnya, lubang darah, kemudian untuk menangani daging dengan jerawan itu harus terpisah. Nah, inilah syarat-syarat itu. Harus ada juru sembelih halal. Nah, ini kita bicara juru sembelih halal lagi di tempat penyembelihan. Ini saya pakai pinnya juru sembelih halal, ya kan? Jadi terkait dengan itu, ini adalah apa yang Pak Kadis harapkan. Ini kami harus mengimplementasikan di lapangan dan merealisasikan apa yang diharapkan Pak Kadis, bahwa hewan kurban nanti itu satu aman, sehat, utuh, halal, ya kan? Ini halalnya ini kan juga halal ini sangat berpengaruh kepada juleha, juru sembelih halal ini. Nah, ini kita pelan-pelan, ya kan? Nanti ini baru ada di tempat-tempat masjid-masjid besar, ya kan? Jadi di tempat-tempat yang lain kita ini kan juga ikut membina, ya kan? Peternaknya juga yang diharapkan Pak Kadis bersertifikat ini akan kita coba realisasikan itu. Kemudian di masjid-masjid ini juga nanti kita sertifikasi masjid-masjid yang memiliki fasilitas yang memadai untuk penyembelihan hewan kurban. Nah, sehingga daging yang diharapkan aman, sehat, utuh dan halal nanti bisa terrealisasi. Mungkin itu harapan. Itu dia. Kalau daging yang sehat itu yang cak mano sih Pak Kadis? Agaknya pas sudah dipotong tuh yang cak mano. Oh ya, jadi gini, tentunya sebelum kita memotong hewan kurban itu dipastikan hewan itu sehat. Sehatnya kita lihat dari apa tadi, seperti kami sampaikan tadi, dari makanannya. Makanan yang bergizi, makanannya yang memang lengkap, itu akan menghasilkan daging yang baik. Nah, kalau dia sakit, tentunya dia tidak akan layak, dan memang ada aturan itu tidak boleh dipotong. Dia harus disehatkan dulu, harus diisolasi dulu, sehingga setelah dia sehat baru dipotong. Ini pun diatur. Di Fatwa MUI-nya jelas ada. Sekarang Fatwa MUI yang terbaru nomor 34 tahun 2023 yang baru ditandatangan 1 Juni kemarin. Jelas bahwa mengatakan yang PMK, yang LSD kalau dia sudah sehat itu bisa dijadikan hewan kurban. Dan kalau dia sehat, pasti dia dagingnya akan sehat. Diawali oleh sehat dulu. Kalau kita masih kurang percaya dengan visual kita secara kasat mata sehat, kita uji laboratorium. Contohnya misalnya nih, sapi presiden. Sapi presiden itu jelas diambil sampel darahnya, diambil spesiesnya, dia uji laboratorium tentang penyakitnya, tentang cacingnya. Itu semuanya kita lakukan. Begitupun juga hewan ternak yang ada di kita, rutin kita lakukan pemberian vitamin dan obat cacing. Sama manusia juga sebenarnya dianjurkan biar dia sehat itu selalu meminum obat cacing itu setahun 2 kali. Begitupun dengan hewan kurban, dengan hewan peliharaan, ya Pak Dokter ya. Itu 6 bulan sekali, sehingga akan didapatkan hewan yang sehat. Hewan sehat akan menghasilkan daging yang sehat juga. Yang oke ya Pak ya. Nah itu dia. Jadi lihat dulu hewannya itu memang sehat, dagingnya itu pasti sehat seperti itu. Terima kasih Pak. Nanti kita bakal lanjut lagi. Nah ini juga ada pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah. Kira-kira kalau harga hewan kurban itu masuk di dalam pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan nggak sih? Jadi pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana. Pak Ruzwan akan menjawab itu. Tetap di Halo Palembang. Balik lagi di Halo Palembang, pemirsa yang ada di rumah. Ini juga yang bikin penasaran yaitu ya, apakah harga dari hewan kurban ini juga dijingok secara langsung atau di bawah pengawasan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan juga Peternakan Provinsi Sumatera Selatan. Cak, Pak Ruzwan, ini
Apa di bawah pengawasan atau memang peternak dewe yang bikin harga? Baiklah, terima kasih Cek. Pemirsa, bahwa untuk hewan-hewan peliharaan atau dagangan hewan itu hampir seluruh di Indonesia sebenarnya sama. Ada beberapa tempat yang melakukan bahwa dia menimbang dengan bobot daripada sapi hidup. Ada juga yang memprediksi karkasnya berapa sih. Ini sah-sah saja semuanya, dan kita tidak membatasi hal tersebut, tapi memberikan mekanisme di pasar selayaknya mereka. Tetapi dari harga-harga yang sekarang, di mana ada beberapa daging beku atau daging impor itu dalam 1 kilonya itu 103, ada juga yang daging segar yang dipotong di RPH itu dijual di pasar itu 130 atau 140. Itulah patokannya kepada dikonversikan dengan hewan hidup itu loh. Nah, biasanya kalau untuk hewan kurban itu ada tambahan untuk ongkos angkut, sehingga hewan tersebut diterima di alamat yang diminta, apakah di masjid, apakah di rumah, apakah di komplek. Itu penambahan ongkosnya, walaupun sudah include, dia tidak menambahkan bahwa ini nanti ada ongkos angkutnya, enggak, tapi harganya misalnya yang kisaran mungkin 250 beratnya, itu kisaran mungkin 18 atau berapa atau 19. Kemudian yang 300 itu pun kalau kita timbang mungkin nggak akan jauh beda dengan harga yang per kilonya, di mana sekarang lebih kurang 60 sampai 65 per kilo daripada daging daripada hewan hidup tersebut. Nah, 15 atau 18 atau 19 yang kami sampaikan tadi itu sudah terinclude dengan ongkos angkut, di mana nerimanya. Kadang-kadang malah ada yang di Banyuasin, mereka nggak ngerasa bahwa itu udah diterima di tempat gitu loh. Nah, itulah ininya pedagang. Tapi sampai sekarang insya Allah dari tahun ke tahun tidak ada yang ada kenaikan yang signifikan yang memberikan atau mematok harga yang tinggi itu. Sesuai budget lah ya Pak. Sesuai budget, sesuai dengan budidayanya, sesuai dengan analisa usahanya, berapa sih yang dikeluarkan sehingga dia harus menghargain seperti sekian. Itu ya Pak ya. Itu apalagi hal itu kalau kita belanjanya di tempat pedagang yang memang permanen itu loh. Jadi sekali lagi jangan yang di pinggir jalan, kita nggak tahu pinggir jalan itu. Stres ya Pak ya. Bukan bisa stres ya. Pasti makanannya nggak cukup. Itu kalau 2 minggu itu mungkin turun berat badannya itu sampai 30, itu pasti itu. Apalagi yang hewan kurban atau hewan dagangan yang dijual belikan itu turunan istilahnya, bukan sapi lokal. Nah, bukan sapi Bali misalnya, itu akan cepat dia turun karena dia bergerak, badannya berat. Itu ya Pak ya. Tapi Pak, sapi limusin itu memang beda ya Pak ya harganya ya Pak ya? Enggak juga. Tidak juga, tergantung dari berat tadi ya Pak. Iya, tergantung dari berat, dari ukuran tadi. Jadi limosin itu kelihatan gede ya, berarti harus harganya lebih gede, tulangnya lebih gede. Besar ininya, tapi Pak, kalau misalnya leher. pengalinya itu tetap ada limosin misalnya karkas atau berat badannya 600 atau 400, itu kita bisa prediksi kisaran harganya 27, 28. Kalau 30 udah agak ini spare-nya udah agak ini gitu loh. Nah, tapi itu semua tergantung dari negosiasi kita. Biasanya seperti sama budget ya Pak sama ya. budget yang itu. Ini Dokter Japrizal, kalau kita ngomongi soal apa namanya tim medik agak yang turun waktu Idul Adha ada Pak? Oh iya. Ada ya Pak ya? Ada. Jadi ini kita buat tim itu ada 5. Dan ada lebih, mungkin akan saya tambah lagi 10. 10 tuh kedikitan enggak sih Pak? Ya, karena udah. banyaknya masjid Kan kita ini, gabung kayu dengan yang kota. ada kurban Tapi ini. tapi itu dari provinsi, itu dari provinsi, tapi ada yang gabung dengan kota. Oh, gabung dengan Iya, kota. dengan kota. Jadi semuanya kita sudah ada beberapa permintaan dari instansi, misalnya dari Pusri, kemudian dari Pertamina.
Polri Pangdam. untuk mengawasi pada saat penyembelihan. Nah itu kita sudah siap, kita sudah siapkan, kita sudah bagi, dan sebenarnya ini sudah rutinitas kita sih. Setiap Jadi tahun ya, setiap Pak? tahun, dan ini bentuk pelayanan kita yang selalu didengungkan oleh Pak Gubernur. Kita melayani, kita sebagai pelayanan, itulah bentuk pelayanan kita kepada masyarakat melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Itu. Dokter Jafrizal, ini kalau ngomongin soal tim mediknya kan tadi dokter hewan kan terbatas ya Terbatas, di ya, provinsi. Persyaratan untuk jadi tim mediknya ini apa, Bay? Ya, memang kalau pemeriksaan postmortem ini kan menjadi harus ada kompetensi khusus ya terkait dengan itu, dan itu bisa dilakukan oleh tim medik sebenarnya, dokter hewan. Karena terkait dengan itu ada indikasi-indikasi terkait dengan perubahan dari organ ini yang menjuruskan kepada penyakit-penyakit tertentu ya. Jadi pada pemeriksaan itu kita memeriksa dari mata, dari lidah, kemudian dari rongga mulut, kemudian limfoglandula yang ada, itu terjadi perubahan otot pipi ya kan. Itu kalau misalkan sebagai contoh, misalkan ada di otot pipi kita menemukan Cysticercus bovis. Nah, Cysticercus bovis ini adalah penyakit penyakit cacing pita. Apabila kita temu Cysticercusnya itu berarti kan ini sudah tercemar dari penyakit cacing pita. Cacing pita ini kan menular kepada manusia. Makanya itu harus kita lakukan pembedahan pengirisan ya kan di daerah masseter. Nah, ini mengindikasikan bahwa ini kena cacing pita. Kemudian kita bicara pada hati ya kan. Di hati itu kita lihat permukaannya, kita lihat ada nggak perubahan terjadi kekenyalannya. Ini juga adakah bongkol yang terlihat pada hati ini, ada cacing Paschiola hepatica. Paschiola hepatica ini penyakit yang menular juga pada manusia. Nah, ini harus kita pastikan. Mengapa kita pastikan itu dalam kondisi sehat, ya kan? Karena bukan masalah apabila nanti dimasak, dikonsumsi orang itu menjadi sakit, akan tetapi pada saat penanganan dagingnya ini, ya bisa saja ibu-ibu menangani di rumah daging ini bisa tercemar dengan manusia. Nah, inilah saatnya penyakit itu menular. Makanya kita pastikan di limfoglandulanya, kemudian di organ-organ hati, paru, ya paru-paru juga, tuberkulosis. Tuberkulosis ini kan perlu kita lakukan pemeriksaan, kekenyalan daripada organ paru-paru. Apakah dia itu kan bisa dites dengan uji apung, ya kan? Di samping kita melihat, kita tes dengan uji apung, apakah dia tenggelam, apakah dia melayang, ya kan? Ini mengindikasikan bahwa apabila dia terjadi infeksi di situ, bahwa dia akan karena ada penyakit tuberkulosis, ya kan? Tuberkulosis itu TBC, ya. TBC pada berarti sapi bisa ke itu bisa hewan menular juga ya? kepada manusia. Nah, inilah yang kita khawatirkan, sehingga pemeriksaan postmortem ini benar harus ada tim medisnya, ada paling tidak satu tim medis. Akan tetapi ini tadi ya kan, ya, kita tentu sesuai apa yang diharapkan Pak Kadis, semua tim itu turun, kabupaten turunkan tim ya kan. Sambil kita berbenah pada memastikan di antemortemnya yang masih bisa kita kejar berpindah. Dokter hewan ini kan kalau antemortem itu bisa berpindah dari tempat penjualannya yang satu, cepat sekali berpindah ke tempat yang lain. Ini kita optimalkan, semua harus kita periksa. Jadi jangan sampai ada yang mengindikasikan penyakit, sehingga pada saat postmortem, karena kita kekurangan tenaga medisnya, makanya kita optimalkan di antemortemnya ini turun semua. Itu gitu. dokter ya. Dokter ini terakhir nih, dokter kita juga pengen tahu kalau misalnya penyembelihan itu ya, alat apa sih yang harus digunakan oleh masyarakat, itu yang baik, itu yang sesuai dengan syariat agama. Ya, jadi penyembelihan ini ada syaratnya, ya kan. Satu, penyembelihnya ini penyembelih halal. Kalau sudah penyembelih halal berarti kan dia sudah memenuhi syarat syariat, ya kan. Satu, dia sudah balik, ya kan, beragama Islam, balik, kemudian sudah mendapatkan sertifikat sebenarnya, ya kan. Nah, ini kan tugas kita ini, ya kan, tugas kita, karena itu tadi saya bilang ini saya pakai pin Juleha itu kan. Ini semangat kita untuk melatih nanti dekat kita dengan asosiasi Juleha Sumsel itu kerjasama, ya itu nanti
kita sama-sama melatih juru sembelih halal, dan kemarin Pak Kadis juga ada orang Kesra ya kan. Nah, mereka juga mau Kesra provinsi, dan itu mau dijadikan program Pak Gubernur juga katanya kan, dimasukkan di tahun depan. Nah, ini kita sama-sama melatih. Kita sebagai tim teknis, dokter hewannya ini juga berdampingan dengan tim juleha itu untuk memastikan bahwa penyembelihan itu halal. Dan kalau sudah juleha, dia akan tahu pasti bahwa sembelih itu dengan menggunakan pisau yang sangat tajam. Pisau yang tajam ya kan? Pisau ya? Ya, pisau yang tajam. Jadi jangan tidak berkarat ya kan, sehingga tidak mencemari juga terkait dengan daging. Kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa apabila hewan itu disembelih dengan cara syariat Islam, ya, dia tidak akan merasakan sakit. Ini penelitian ini, ya kan? Dia tidak akan merasakan sakit karena 3 uratnya yang terputus dengan sekali tarikan. Nah, itu kalau juru sembelih halal itulah kompetensinya di situ, ya kan. Tapi kalau disuruh dokter, silakan dokter menyembelih, saya bukan juru sembelih halal, tapi Saya hanya saya dokter. tahunya dokternya, ya kan. Jadi kalau juru sembelih halal itu ada sendiri, nanti ada pelatihannya khusus. Baik, itu dia. Mudah-mudahan itu ke depan itu kita Semakin tiap banyak. masjid ya semakin banyak juru Semakin sembelih banyak. halal. Pak Ruzwan, silakan Pak, himbauannya Pak untuk peternak, untuk pembeli, silakan Pak. Baik, terima kasih pemirsa PAL TV dimanapun berada. Kami berharap, kami mengajak semua pedagang untuk melakukan atau memberikan pelayanan, menjual barangnya sesuai dengan syariat, sesuai dengan kaidah, harus sehat, harus sudah divaksin, dan juga cukup umur. Kemudian bagi masyarakat, belilah hewan kurbannya di tempat-tempat yang memang sudah resmi, dalam arti resmi, ada sertifikat penjualannya, masuk asosiasi. Hindari yang membeli di tempat-tempat yang tidak terdaftar atau musiman. Bukan tidak boleh, tapi hindari, karena selama mereka dipelihara atau ditempatkan pada tempat-tempat yang musiman, itu banyak faktor yang mempengaruhi sehingga makannya tidak cukup, dari segi kesehatannya tidak terpelihara dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita punya fatwa MUI, jangan takut kepada hewan-hewan yang tadinya sakit dan sehat itu untuk menjadi hewan kurban. Itu jelas hukumnya halal untuk disembelih. Misalnya nih contoh, pernah dia terkena penyakit PMK dan sudah sehat, tidak ada bekas, dia sah untuk disembelih. Begitupun dengan LSD. Kemudian jangan juga ragu, sesuai dengan Fatwa MUI nomor 34, boleh dicek itu tahun 2023, yang namanya penandaan atau air tag kemudian cap itu tidak mengurangi nilai dan halal untuk dijadikan hewan kurban. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami sangat-sangat berharap ibadah kurban atau Hari Raya Kurban tahun 2023 ini bisa berjalan baik, bisa kita lakukan beribadah dengan pemotongan hewan kurban dan mendapatkan hewan kurban yang layak memang untuk dijadikan hewan kurban. Amin ya robbal alamin. Semoga sehat galo ya Pak ya untuk hewan kurban lagi di Idul Adha 2023. Terima kasih untuk Pak Ruzwan Effendi, terima kasih Dokter Hewan Jafrizal sudah sharing tentang hewan kurban yang baik, terus juga tentang peternak yang harus ada syarat-syaratnya pemirsa yang ada di rumah. Tidak basing ternyata nak jualan sapi nih, harus ada syarat-syaratnya pemirsa yang ada di rumah. Baik, sampai di sini dulu Halo Palembang hari ini. Jangan lupa saksikan terus Halo Palembang dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi hanya di PAL TV. Memang punya kita. Aku CL Tiara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih sekali lagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga amal kita wabarakatuh. diterima oleh Allah. Palembang kota kita terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cindo, menambah terkenalnya